Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang sangat Bapak cintai, pada kali ini Pak Imron akan memberikan gambaran atau menjelaskan materi yang hubungannya dengan pendidikan karakter. Apa yang disebut dengan pendidikan karakter itu? Bahwa pendidikan karakter itu adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana dalam rangka untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya, sehingga peserta didik itu dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan kepada lingkungannya atau kepada yang lainnya. Nah, ini makna dari pendidikan karakter. Jadi harus kalian pahami bahwa karakter pendidikan ini harus benar-benar kalian hayati supaya kalian semuanya ini bisa memahami. Kemudian dari pengertian tersebut, bahwa tujuan dalam pendidikan karakter ini adalah dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada para peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kemudian komponen kesadaran, kemudian kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Ini ya. Jadi supaya ditanamkan betul-betul. Karena ini sifatnya ditanamkan, maka hubungannya dengan hati nurani. Jadi bukan hanya lahirnya saja, tapi juga termasuk batinnya kalian juga benar-benar ditanamkan. Ya, harus betul-betul sungguh-sungguh. Tidak hanya karena dorongan dari orang tua atau teman atau guru, tapi ini tidak ada paksaan dari siapapun, tetap melaksanakan sebuah pendidikan karakter ini dengan sungguh-sungguh. Misalkan termasuk yang contoh yang mungkin anak-anak tahu, sikap kejujuran. Dan ini kejujuran ini ya jangan nunggu disuruh, harus kalian benar-benar tahu dan harus menyadari bahwa sifat kejujuran ini termasuk salah satu karakter yang utama. Karena berangkat dari sesuatu hal itu harus berangkat dari nilai karakter dari kejujuran. Nah, kejujuran itu harus dimulai dari dirinya sendiri, bukan karena dikasih tahu, bukan karena disuruh atau diperintah atau diomongin dulu baru melaksanakan, bukan, tapi atas kesadaran dan kemauan masing-masing anak-anak, masing-masing peserta didik ya. Nah, untuk itu karakter termasuk karakter jujur, bagaimana dalam beribadah, sholatnya sudah benar atau belum, ini harus jujur. Kemudian belajarnya sudah disiplin belum, waktunya sudah pas atau belum, ini ya. Kemudian sudah berbakti pada orang tua atau belum, kemudian sama temannya sudah baik atau belum. Nah, ini yang tahu kan pribadinya ya. Mungkin kalau yang lainnya ini nggak ada yang tahu. Nah, ini namanya pendidikan karakter. Nah, para peserta didik sekalian, dalam pendidikan karakter ini ada beberapa ya, ada beberapa pembentukan karakter yang harus anak-anak pahami. Yang pertama di sini ada namanya tadi sudah Bapak sampaikan, kejujuran. Kemudian ada sikap toleransi, walaupun beda suku, beda agama, beda budaya, beda daerah, beda negara dan sebagainya, tetap harus mempunyai sikap toleransi. Kemudian disiplin diri yang tadi sudah Pak Imron singgung itu ya. Kemudian harus kerja keras ya. Lalu ada kreatif, kemudian kemandirian ya. Jangan hanya selalu menggantungkan pada orang tua, mengandalkan kepada temannya dalam mengerjakan ujian, menggantungkan ke teman sebelahnya, kalau nggak nyontek nggak mau ngerjakan. Jangan, tapi harus kemandirian, mandiri
dikerjakan dengan sendiri. Ini namanya bentuk karakter kemandirian. Kemudian sikap demokratis. Sikap demokratis ini di mana kaitannya dengan misalkan kalau di dalam kelas ini kalian memilih ketua kelas. Ini dibicarakan dengan baik ya. Mungkin diajak musyawarah, semuanya diajak bicara. Ini namanya sikap berdemokratis. Nah, kemudian ada karakter rasa ingin tahu ya. Dalam ini ya harus mau belajar, supaya tahu harus banyak membaca, banyak menghafal, banyak menulis. Kemudian ada juga semangat kebangsaan. Ini kaitannya sama kebangsaan ini kita harus tahu sejarah bagaimana dulu para pahlawan ketika memperebutkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan hal yang gampang, tapi butuh yang namanya perjuangan yang sangat berat. Apalagi yang kita kenal dengan pahlawan kemerdekaan yang namanya Panglima Besar Jenderal Sudirman, sampai sakit, sampai digotong-gotong, sampai bergerilya perang melawan penjajahan Belanda. Nah, ini dalam rangka karena semangat nilai-nilai kebangsaan, dalam rangka untuk memperjuangkan supaya Indonesia ini merdeka. Itu sampai sakit-sakit, sampai digotong waktu itu ya. Nah, ini ya, ini semangat. Apalagi sekarang sudah merdeka. Jadi kalian mempunyai tugas harus belajar semangat ya, membacanya, mengajinya, ibadahnya, berbakti sama orang tuanya. Nah, ini karena sekarang ini sudah enak, sudah canggih. Apalagi alatnya sudah lengkap, sudah tersedia ya, medianya sudah banyak. Kalau zaman dulu listrik belum ada ya, kendaraan masih langka. Tapi orang-orang tua dulu, para pejuang ini dalam rangka memperebutkan kemerdekaan ini sungguh nilai-nilai kebangsaannya ini sangat tinggi, semangat juangnya sangat, nggak mengenal lelah, nggak mengenal waktu, bahkan sampai jiwa raganya itu dikorbankan demi untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini agar merdeka. Nah, anak-anak sekalian sekarang ini sudah merdeka, sudah enak, tinggal kita sekolah yang benar, tinggal yang disiplin, yang patuh taat pada guru, taat nurut sama kedua orang tuanya ya, pada semua perintah-perintahnya ya, melaksanakan akan tugas-tugasnya. Lah ini tinggal itu ya, dengan kita banyak bersyukur karena kita nggak kayaknya dulu ya, dulu masih susah, sekarang sudah semuanya ini hampir dipermudah karena sarananya ini sudah lengkap. Itu harus kita syukuri, harus semangat kebangsaannya harus tinggi. Kemudian ada cinta tanah air ya, kemudian ada menghargai prestasi, ada lagi sikap bersahabat ya, jangan bermusuhan, jangan saling mencaci maki, jangan sama temannya saling berkelahi bertengkar, tapi harus sikap bersahabat sama siapapun, walaupun beda sekolah, beda madrasah, beda baju, beda budaya, beda daerah, tetap kita harus sikap bersahabat, saling menghargai. Kemudian ada cinta damai, kita harus selalu damai ya, jangan ada teman yang lagi bertikai bertengkar malah kitanya diem saja, bahkan malah kitanya nonton, nggak mau memisahkan diri. Tapi kita harus cinta kepada damai, dalam arti di dalam undang-undang negara Republik Indonesia itu di pembukaan ya, perdamaian dunia. Jadi tujuan negara berdiri dalam rangka diantaranya supaya damai, beberapa negara termasuk di kita ini bisa hidup rukun, damai, dan saling kerjasama yang baik ya. Kemudian berikutnya ada gemar membaca, apalagi kalian sebagai pelajar, sebagai mahasiswa ya, sebagai istilahnya santri, baik santri dan santriwati. Lah ini semuanya harus gemar membaca karena masih ada peluang, masih ada waktu yang sangat banyak. Nah, selanjutnya peduli terhadap lingkungan, ada juga peduli sosial, kemudian rasa tanggung jawab, selanjutnya ada yang namanya religius. Nah, para peserta didik ini barangkali karakter pendidikan atau pendidikan karakter yang mungkin
sedikit Pak Imron sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Sekali lagi, semangat untuk belajar terus demi untuk menggapai cita-cita kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.